Angel boy, say that. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like whoa. Why be faithful when you got hoes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. Your perfect face, not to mention your perfect body elegance. The way you move while you're dancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalita Skaratri. Pertama-tama saya akan menjelaskan about the company. America Airlines merupakan perusahaan maskapai penerbangan utama di Amerika Serikat. Dimulai di New York City pada tahun 1929 dengan nama Aviation Corporation yang didanai oleh Sherman Fairchild yang hanya memiliki 5 pesawat kecil untuk menerbangkan surat. Kemudian dikembangkan dari konglomerasi 82 penerbangan kecil di Amerika dan diberi nama American Airways. Pada tahun 1934, American Airways dibeli oleh Elkhart dan mengubah nama American Airways menjadi American Airlines. Saat ini American Airlines merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar di dunia. American Airlines melayani 260 bandara di lebih dari 50 negara dan wilayah dengan rata-rata penerbangan lebih dari 3.500 setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diani Putri Utami. Di sini saya akan mencoba menjelaskan case dari American Airlines. American Airlines itu sendiri berupaya sebaik mungkin untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan kepada Global Distribution System atau yang disebut GDS untuk mendistribusikan perjalanan mereka kepada agen-agen perjalanan. Hai, nama saya Dia Trivini. Di sini saya akan menjelaskan tentang case dari distribution system American Airlines. Faktanya, distribusi kini semakin elektronik, 95%-nya berbasis data atau bisa dikatakan tidak didistribusikan secara fisik. Namun dengan begitu, American Airlines harus tetap membayar ratusan juta dolar Amerika Serikat per tahunnya kepada intermediary Global Distribution System. Jika American Airlines menolak membayar kewajiban tersebut, maka American Airlines akan hilang dari daftar GDS sekaligus akan merusak hubungannya dengan klien yang lain. Untuk membayar layanan yang berbasis data tidak dapat dipertahankan, terutama ketika keadaan semakin sulit dengan naiknya harga bahan bakar dan bertambahnya pesaing baru. Halo, nama saya Alina Maudia Alfionika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu GDS. Sebelumnya, GDS itu awalnya disebut dengan Customer Reservation System atau CRS. Nah, GDS ini singkatan dari Global Distribution System. Nah, apa itu GDS? GDS adalah layanan terpusat yang menyediakan transaksi terkait perjalanan. Mereka mencakup segala hal mulai dari tiket pesawat, persewaan mobil, hingga kamar hotel, dan masih banyak lagi. GDS pada awalnya biasa disiapkan untuk digunakan oleh perusahaan penerbangan, tetapi kemudian diperluas ke agen perjalanan. Saat ini, GDS memungkinkan pengguna untuk membeli tiket dari berbagai penyedia atau jalur penerbangan. GDS juga merupakan ujung belakang dari sebagian besar layanan perjalanan berbasis internet. Mencari cara untuk mengurangi biaya yang harus dibayarkan kepada layanan GDS untuk mendistribusikan layanan perjalanan udaranya kepada agen-agen perjalanan yang untuk ditujukan kepada calon penumpang. Di sisi lain juga karena mereka aplikasinya krisis sistem reservasi maskapai penerbangan dan secara fungsional mereka cukup kompleks. Mengoperasikan rumah di sistem reservasi maskapai yang relatif cukup mahal. Menghabiskan ratusan juta dolar AS untuk membayar biaya GDS. Pada akhirnya, siapa yang membayar biaya ini? Bagaimana biaya ekonomis dibayar dalam saluran distribusi ini? Bisnis perjalanan merupakan bisnis yang sangat unik. Secara umum, harga merupakan hal yang sangat sensitif, dan di sisi lain, para pengguna menginginkan kecepatan dan pelayanan yang berkualitas, tapi dengan harga yang murah.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sensitifnya harga karena ada komoditasi oleh GDS atau memang bisnis ini yang sensitif terhadap perubahan harga. Pada saat yang sama, perusahaan penerbangan terus merugi dan secara historis menjadi alasan mereka menetapkan harga yang tidak stabil. Penggunaan Direct Connect model memberikan kesempatan kepada airlines untuk dapat menetapkan tarif yang berbeda kepada masing-masing konsumennya atau secara average lebih mahal. Perusahaan dapat melakukan diferensiasi atau tempat duduk, pelayanan yang lebih baik, wifi, dan lain-lain. Tapi bagaimanapun juga industri penerbangan memang harus menerapkan tarif yang tinggi kepada konsumennya atau mereka akan bangkrut. Pada akhirnya, biaya-biaya ini dibebankan kepada pelanggan untuk setiap tiket yang dikeluarkan. Penerbangan berasal dari model bisnis warisan tradisional yang beroperasi antar vendor penerbangan untuk kepentingan reservasi tiket. Dilakukan dengan sistem komputerisasi dari tahun 1950-an. Kebanyakan vendor airlines termasuk operator utama saat ini telah mengadopsi strategi direct selling untuk pelanggan korporasi dan retail mereka atau penumpang dengan berinvestasi dalam pemesanan mereka sendiri dan sistem distribusi langsung. Oleh karena kemajuan teknologi yang signifikan dalam ruang ini memfasilitasi cara yang lebih mudah untuk lintas mitra penerbangan dan melalui menghilangkan ketergantungan pada GDS global yang berdedikasi pada penyatuan antar sistem. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan di model bisnis ini akhirnya akan mengarah pada pertahapan dari GDS di ruang airline pada tahun 2020. Namun, agen-agen perjalanan, hotel, dan industri penyewaan mobil terus mendapatkan keuntungan dari GDS, terutama pembuangan persediaan pada menit-menit terakhir. Menggunakan GDS untuk membawa pendapatan operasional tambahan. GDS di sini berguna untuk memudahkan jangkauan global menggunakan jaringan yang ada dan biaya marginal rendah bila dibandingkan dengan pemesanan perjalanan udara online. Beberapa perusahaan GDS juga dalam proses investasi dan membangun kemampuan di luar wilayah yang signifikan dalam langkah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan mereka untuk melayani pelanggan mereka secara langsung untuk mengkomodir perubahan dalam model bisnis ini. Perkenalkan, nama saya Melinia Nadia Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan apakah sebaiknya American Airlines mengimplementasikan search premium policy. Jawabannya, American Airlines dapat mengimplementasikan search premium policy untuk mengurangi biayanya, namun beresiko untuk kehilangan bisnisnya karena agen perjalanan akan mendorong pelanggannya untuk memilih maskapai yang lain. Atau American Airlines dapat memperbaiki hubungan dengan agen perjalanan namun tidak mengurangi biaya distribusi. Search premium policy akan tetap diterapkan, namun American Airlines juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada agen perjalanan untuk mengetahui betapa mahalnya saluran distribusi. American Airlines akan membagi segmen distribusi menjadi dua, yaitu lower cost booking search dan other booking search.